Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Resa di channel Dadi Cerita Official. Oke, malam ini kami bersama tim sudah berada di makam Sunan Rejo Danu, yaitu berada di Pucangrejo, kecamatan Dusun Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Oke, tadi sore kami bersama tim udah bersih-bersih makam, terus persiapan untuk malam ini kita akan ziarah. Habis itu kita akan ngobrol wawancara bersama narasumber kami. Ya, mungkin kita mempersingkat waktu aja, kita langsung cus ke makam. Langsung ke makam. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini melanjutkan perjalanan kami sore tadi ya guys ya. Jadi sore tadi kita sudah bersama tim ziarah ke makam dari Sunan Rejo Danu, dan kita juga sudah nyekar tadi, sekalian kita berdoa di sana. Dan malam ini kita melanjutkan sesi tanya jawab bersama salah satu narasumber di dekat makam, mungkin masih keturunan gitu Pak, jenengan dari beliau. Ini malam ini kami bersama jenengan, perkenalkan Pak. Nama saya Said Ali. Oke. Bersama Pak Ali ya. Ya mungkin kami ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin biar jadi sejarah juga, mungkin wawasan buat teman-teman yang belum pernah kesini. Jadi siapa sih Pak Sunan Rejo Danu itu? Oh itu ya. Terima kasih atas waktunya. Bahwa Sunan Rejo Danu itu berasal aslinya bukan dari sini. Beliau adalah pendatang, berasal dari Tuyuhan, Jawa Tengah. Nah kesini adalah mencari adiknya, yang dulu adiknya adalah prajurit daripada Diponegoro. Akhirnya ketemulah di sini karena diutus oleh orang tuanya untuk mencari adiknya itu. Mengapa ini adalah Sunan Rejo Danu? Sunan Rejo Danu itu bukan berasal dari keturunannya, atau keturunannya menamakan
simbahnya itu Sunan Rejo Danu, bukan, tapi itu adalah wasiat daripada gurunya Sunan Rejo Danu itu sendiri. Di sini dulu adalah ada 3 tokoh. Satu adalah Eyang Danu Ismoyo, yang jejuluknya adalah Syekh Hanafiah. Yang kedua adiknya yaitu adalah Eyang Danu Rejo. Yang ketiga adalah Eyang Danu Ismoyo. Danu Ismoyo, Danu Rejo, Danu Ismadi. Nah, gurunya Sunan Rejo Danu ini adalah Eyang Danu Rejo. Jejuluknya adalah Syekh Muhammad Muslim. Beliau juga guru dari adiknya Sunan Rejo Danu yang bernama Mbah Ali Imron atau Raden Mas Tumenggung Nur Ali Imron. Masalah cerita itu sangat panjang dan banyak versi yang mengatakan Sunan Rejo Danu itu. Nah, kita tinggal dari versi yang mana. Nah, Sunan Rejo Danu kesini sudah berpuluh-puluh tahun mencari adiknya. Pertama kali beliau diutus oleh ibundanya untuk mencari adiknya. Beliau mencari adiknya pertama kali itu di daerah Mojodur, Nganjuk. Ternyata adiknya tidak ada di sana. Mau pekabaran berada di Madiun. Pertama kali Sunan Rejo Danu atau Muhammad Nur Ali Zain itu mencari ke Madiun, akhirnya bertempat di daerah Ngelambangan. Nah, sekarang masih ada tempat di Ngelambangan itu. Terus di sana dinikahkan oleh oleh salah satu tokoh masyarakat di sana menjadi menantunya. Setahun kurang dari pernikahan itu beliau naik haji. Selama di Tanah Suci 7 tahun. Setelah pulang, istrinya tadi sudah dinikahkan dengan orang lain. Terus akhirnya dinikahkan lagi oleh kerabatnya yang lain, berasal dari Sewulan Dagangan. Setelah itu dia mencari lagi adiknya, mendapat pekabaran berada di daerah Madiun Utara. Terus akhirnya menyusuri sungai, juga jalan waktu itu, maka ketemulah kakak beradik ini berada di Rejo Danu sini. Maka di sini dinamakan Rejo Danu karena ada 3 tokoh itu tadi. Jadi Danu Ismoyo, Danu Ismadi, dan Danu Rejo. Nah, karena waktu dulu jalan utamanya adalah air, maka di daerah tersebut ada 3 nama Danu, maka orang-orang lebih gampang menyebutnya daerah tersebut adalah daerah Rejo Danu. Itu kisah dari turun temurun. Tapi dari bahasa, Rejo Danu ini bukan berasal dari 3 tokoh ini, melainkan Danu itu adalah kerbau. Nah, memang dulu sini adalah banyak kerbaunya, sehingga masyarakat juga menamakan agar mudah
menyebutkan sebuah daerah akhirnya menjadi Rejon Danu. Nah, dua nama ini yang paling mendekati kebenarannya adalah 3 tokoh itu. Kerbo itu memang ada, tapi kan setelah kemerdekaan, waktu itu. Berarti itu masih ada kaitannya sama, maaf, yang di Lambangan itu apa, lambang kuning itu Pak? Oh enggak, bukan. Itu sebelah utaranya lambang kuning. Utara lambang kuning. Berarti jalan lurus, kalau seandainya belok ke kanan itu akhirnya ke kantor desa ya. Itu yang lurus. Nah, yang lurus itu. Nah, di situ ada tanah gerumbul. Nah, disitulah dulu pesantrennya Sunan Rejon Danu. Untuk awalnya di situ. Juga menanggulangi kepercayaan anisme, dinamisme, juga Hindu Buddha yang ada di daerah tersebut. Akhirnya memberikan sebuah pesantren itu. Memang di Punden Lambang Kuning itu kan bangunannya kan ada ornamennya kayak candi gitu Pak ya. Iya. Lambang Kuning. Oke, mungkin tadi sudah diulas juga ya. Tadi kenapa kok dikasih nama Rejon Danu Pak ya. Iya. Mungkin pertanyaan dari kami selanjutnya, berarti siapa aja Pak dari keturunannya yang masih tinggal di daerah sini Pak? Pada dasarnya satu daerah itu asal mulanya adalah satu orang. Akhirnya dalam istilah Jawa itu ngeremboko semakin lama anak keturunannya itu juga semakin banyak. Pada dasarnya satu desa itu sebetulnya ya satu daerah itu ya satu keluarga. Sebetulnya begitu, satu terah. Cuman karena kita nggak ngerti tentang sejarah itu, akhirnya kita sendiri nggak ngerti sejarah desa kita sendiri. Ya. Jadi berarti masih daerah sini ini masih dari keturunan dari beliau juga Pak ya? Iya, kebanyakan begitu. Berarti untuk tadi setelah bertemu dengan adiknya itu, berarti pondoknya itu berada di mana Pak kalau di sini? Sekarang sudah menjadi sungai. Sudah menjadi sungai? Menjadi sungai. Dulu yang Danu Semoyo, terus diteruskan oleh Danu Semati, diteruskan lagi yang Danu Rejo. Nah, yang bertemunya Sunan Rejon Danu dan yang Danu Rejo itu tidak lama, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah, yang Danu Rejo ini itu bermunajat istiqoroh. Istiqoroh itu bertahun-tahun. Siapa nanti yang akan meneruskan pesantren ini? Maka ketemulah dalam istiqorohnya itu adalah seorang pemuda. Nah, ternyata Sunan Rejon Danu sendiri yang alisan itu waktu di Mekah pun juga istiqoroh, ketemu gurunya. Nah, setelah di sini itu ketemu itu kaget mereka berdua ini. Mereka tuh saling ngomong dalam dirinya, loh ini kan saya pernah bertemu waktu itu di dalam mimpi saya bahwa akan datang seorang pemuda dan mereka itu dan dia itu akan mengembangkan agama yang ada di sini. Dari yang alisan menjadi Sunan Rejon Danu itu dari yang Danu Rejo.
Yang Danurejo memberikan sebuah jejuluk atau apa namanya itu panggilan kepada kepada Raden Mas Muhammad Alizan itu, Muhammad Nur Alizan itu adalah Sunan Rejondanu. Jadi yang memberikan Sunan Rejondanu, nama Sunan Rejondanu adalah gurunya. Nah, pesantrennya di mana? Pokoknya di mana ada makam, maka timurnya itu adalah masjid. Di timurnya masjid itu adalah pesantren. Di timurnya lagi adalah baru sungai. Nah, tata letaknya begitu. Nah, sekarang pesantrennya dan masjidnya waktu itu Masjid Angkring, gitu, sekarang sudah menjadi sungai. Tinggal makam itu. Nah, itu tahun berapa? Kalau diperkirakan tahunnya kita nggak ngerti lah gitu, tahun berapa itu. Tapi yang jelas itu adalah karena di sini itu mencari adiknya, dan adiknya adalah perjurit Adiponegoro. Perang Jawa itu adalah 1825 1830. Gitu. Maka di sini pun lebih daripada itu. Bahkan sebelumnya itu Pak ya. Memang sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Gitu. Tapi kalau seandainya Sunan Rejondanu berada di sini ya sekitaran 1830 ke atas itu. Bisa juga 1840 atau mungkin 42. Karena pernah ditemukan Guci itu tahun 1842. Lama banget itu Pak ya. Itu ditemukannya di mana Pak itu? Ya daerah utaranya makam itu. Jadi timur lautnya dari makam itu. Oke. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya guys ya. Jadi mungkin yang dijelaskan oleh Pak Ali, jadi mulai dari sejarah siapa sih beliau, sampai kenapa kok diberikan nama Rejodanu, silsilahnya dari mana, dan mengulas tuntas dari mulai dari pondok pesantrennya Pak ya, pondok sampai ke makamnya. Nah kalau sekarang Pak ya, ini di lokasi ini kapan aja Pak yang sering dibuat berziarah itu? Pada dasarnya tiap hari ada. Terus ramainya adalah malam Jumat dan hari libur. Biasanya begitu. Nah, itu dari mana saja? Kebanyakan ya dari daerah sini, terus keturunannya juga orang lain yang merantau akhirnya membawa rombongan itu. Berarti cukup sering Pak ya kalau untuk ziarah itu? Wah, sering ya. Bahkan tiap malam ada itu sebetulnya. Oke. Yang terakhir Pak, mungkin harapan kedepannya untuk situs makam dari Sunan Rejodanu ini apa Pak? Mungkin. Nah, ya untuk kedepannya adalah sebetulnya pembelajaran bagi generasi-generasi sekarang ini, ada makam otomatis itu pasti ada sejarahnya. Lah maka digali sedikit demi sedikit, mungkin dari terah atau keturunan siapa menggali, terah keturunan siapa, terus akhirnya menggali. Nah, maka saya katakan tadi masalah Sunan Rejondanu itu banyak versi. Nah, kita versi yang mana? Ya. Oke, ya kalau dari saya mungkin bisa lebih lagi Pak ya, diekspos untuk wisata religi mungkin. Bisa kan Pak ya? Bisa. Karena di sini
bersejarah ya guys ya. Kalau sama saya mau tanya Pak, apakah di sini ini ada kaitannya sama tadi disinggung soal Sewulan tadi? Ada. Itu dari Mbah Nyainya, dari istrinya Sunarjo Danu. Istrinya Pak. Oke. Ya mungkin nanti kami juga akan ke sana Pak, ke Sewulan juga untuk di sana nanti next kita akan ke sana ya guys ya. Kita akan mengulas sejarah di masjidnya Pak itu Pak ya? Iya masjidnya. Masjid, masjid itu. Jadi silsilahnya Mbah Nyai Sunarjo Danu itu bin makamnya berada di tengah apa namanya itu tengah pintu. Mbah Kiai Tafsiruddin, Mbah Tafsir bin Temanggung Alap-Alap. Nah, Mbahnya Temanggung Alap-Alap itu binti Sunan Ki Ageng Basariah itu. Jadi di sana buyutnya Ki Ageng Basariah. Oke, mungkin segitu aja Pak ya. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sudah diperbolehkan untuk ziarah sekalian mewawancarai sama jenengan, ngobrol-ngobrol dan bertanya-tanya. Ya gitu aja, mungkin closingnya buat generasi penerus nanti supaya tetap bisa tahu sejarah di Madiun ini, terutama sejarah tentang sejarah Islam. Ini kan makam dari Sunan juga ya guys ya. Mungkin itu aja. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami, dan tetap nantikan video-video kami selanjutnya. Udah gitu aja Pak Ngeten ya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini penutupan sebelum kita beranjak dari lokasi ini. Kita harapannya ya agar situs dari makam Sunan Rejo Danu ini bisa jadi salah satu wisata religi di Madiun, dan mungkin akses jalannya nanti dapat sorotan dari pemerintah ya, biar akses jalan untuk ke makam sama ini nanti ada bantuan untuk direnovasi atau gimana nanti ya. Di samping itu kita ingin agar nanti kedepannya anak-anak muda biar tetap tahu tentang sejarah dari makam Sunan atau makam-makam Syekh Kiai yang ada di Madiun, biar tetap lestari, tetap menjadi wisata religi ya, seperti itu. Jadi mungkin singkat saja, tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dadi Cerita Official, dan nantikan video-video terbaru dari kami. Mungkin segitu aja. Habis ini kita akan lanjut ke Sewulan. Nah, dari kisah cerita dari Bapak Ali tadi mengatakan bahwa di Sewulan sana masih ada kaitannya dengan makam dari Sunan Rejo Danu. Oke, mungkin gitu aja. Saya Mas Reza beserta kru dan kameramen Mas Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.